Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Rizky Aditya Putra ingin melakukan presentasi terhadap laporan kerja praktik yang telah saya lakukan. Langsung saja masuk ke laporan kerja praktik. Di sini saya mengambil judul tentang pengamatan pengamatan kinerja Departemen Produksi terhadap kualitas produk di PT Unilever di Indonesia. PT Unilever Indonesia. Cabang itu pembuatan es krim Walls Factory. Langsung saja untuk pengertian kerja praktik, yaitu kerja praktik adalah salah satu mata kuliah yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung di lapangan dengan tujuan memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang dunia kerja. Halo. Kerja praktik adalah mata kuliah yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang biologi secara langsung di lapangan. Tujuan yaitu untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang dunia kerja yang sebenarnya. HP-nya dimatikan dulu, jadi suaranya menggema, HP-nya dimatikan. Oh iya. Sejarah dari PT Unilever Indonesia. Sejarah PT Unilever Indonesia dibangun pada tanggal 19 Juni tahun 92 oleh Mr. Pelen sekaligus menjadi direktur pertama di PT Walls Indonesia. Halo Pak, ada suaranya nggak? Ada Rizky, silakan dilanjut. Dilanjut. Jangan pakai dua media ya, jadi menggema. Iya Pak. Kemudian saat ini digantikan dengan Mr. Waka sebagai Presiden Direktur. Dengan karyawan sekarang kurang lebih sekitar 200 orang. Pada Walls Indonesia itu sendiri terdapat 3 departemen produksi, yaitu Extruded, Molded, dan Capcom. Nah, visi dan misi untuk PT Unilever Indonesia sendiri yaitu PT Unilever Indonesia bertekad untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan konsumen dengan tetap memelihara tanggung jawab terhadap lingkungan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan melalui peningkatan kerja lingkungan yang berkelanjutan dalam setiap kegiatan. Untuk mencapai dari visi itu, maka diperlukan misi. Nah, misinya itu mempelajari dampak lingkungan dari setiap kegiatan, mulai dari tahap perencanaan hingga produksi, distribusi, pemakaian, maupun pembuangan dari limbah itu sendiri. Manajemen lingkungan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam cara menjalankan usaha. Kemudian yang terakhir, tetap waspada dan cepat tanggap terhadap isu yang berkembang di masyarakat. Nah, untuk tempat KP sendiri, penulis ditempatkan pada line area produksi mesin BT01 sebagai packer. Dengan job desk yang pertama itu sebagai packing, yaitu proses pengepakan produk jadi ke dalam kardus. Kemudian untuk dikasih job desk untuk proses cleaning, yaitu membersihkan cleaning atau area lane. Kemudian yang ketiga yaitu proses changeover atau pergantian tipe produk. Ini adalah beberapa varian produk lain dari mesin BT1, yaitu yang pertama Twister Marshmallow, yang kedua Twister Mermaid, dan yang ketiga Solero Mango. Berikut adalah alat yang digunakan untuk menjaga kualitas dari produk. Yang pertama yaitu CCP Metal Detector, yaitu digunakan untuk mendeteksi benda-benda asing yang masuk, khususnya benda yang memiliki bahan metal sendiri. Jadi
menghindari tercampur atau kekirim ke konsumen. Kemudian mesin counter. Mesin counter sendiri digunakan untuk memberi barcode kadaluarsa pada setiap kemasan. Kemudian mesin check Weiger yaitu digunakan untuk mengecek berat satu kardus. Jadi di dalam Unilever sendiri untuk menghitung dalam jumlah satu kardusnya itu tidak manual, melainkan melalui berat. Sehingga kalau misalkan beratnya kurang, berarti otomatis produk itu menjadi NG dan kemudian harus tambah lagi dengan produk atau menambahnya agar beratnya menjadi pas. Kemudian yaitu timbangan berat dan volume. Mesin ini digunakan pada setiap awal shift. Jadi setiap awal shift itu terdapat pengecekan berat dan volume dari produk itu sendiri. Jadi setiap produk itu memiliki berat dan volume berbeda-beda. Kemudian ini adalah berapa permasalahan yang terjadi. Ini adalah min mappingnya. Jadi permasalahan yang sering terjadi itu adalah miskomunikasi. Di mana miskomunikasi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu keterbatasan soft skill, yang kedua psikologis, kemudian keragaman organisasi. Dari tiga faktor ini terdapat beberapa penyebabnya. Untuk keterbatasan soft skill sendiri dipengaruhi oleh bahasa asing, di mana di Unilever itu menggunakan bahasa Inggris dan semua karyawan itu mungkin memiliki bahasa Inggris tapi yang tidak terlalu aktif atau mungkin sekedar mengerti tapi tidak terlalu paham. Kemudian pola pikir yang berbeda dari setiap individu. Untuk faktor psikologis disebabkan oleh paranoid, yaitu ketakutan ketika misalkan ada barang yang itu NG atau OK. Kalau misalkan NG, dia itu tidak berani bertanya apakah ini barang NG atau OK. Kemudian pasif itu dia tidak aktif untuk bertanya tentang standar yang digunakan dalam produk itu sendiri. Kemudian apatis, tidak peduli. Tidak peduli di sini yaitu misalkan ada produk NG, kemudian dimasukkan aja ke dalam kardus. Jadi cenderung apatis dan tidak peduli. Kemudian egois, mementingkan diri sendiri. Dan yang terakhir itu faktor keragaman organisasi. Di sini disebabkan oleh kelompok non formal dan rasisme. Kelompok non formal itu sendiri, jadi misalkan terdiri dari beberapa banyak karyawan dan kemudian setiap karyawan itu memiliki hobi tersendiri. Jadi setiap hobi itu ada kumpulnya sendiri-sendiri. Misalkan hobi yang karyawan ini untuk sepak bola, karyawan ini untuk main basket. Jadi kadang membentuk kelompok-kelompok non formal sendiri itu yang menyebabkan miskomunikasi. Kemudian rasisme. Jadi rasisme itu di PT Unilever itu terdiri dari banyak suku. Khususnya suku Jawa dan suku Sunda. Jadi kalau misalkan ada orang Sunda ngumpul sama orang-orang Jawa, kebanyakan orang-orang Jawa itu kalau misalkan bahas masalah pekerjaan menggunakan bahasa Jawa, sehingga yang orang Sunda itu tidak mengerti apa yang diomongkan. Kurang lebih seperti itu untuk min mapping permasalahan yang sering terjadi. Dan ini adalah beberapa masalah yang terjadi karena miskomunikasi. Dan yang pertama yaitu open seal. Open seal itu sering terjadi karena pemanas tidak berada pada temperatur yang pas, sehingga menyebabkan pemanasan es krim tidak tertutup secara sempurna. Jadi ini sering terjadi karena mesin dioperasikan tanpa melakukan pengecekan pada temperatur mesin terlebih dahulu. Atau mungkin pada saat melakukan operasi mesin, dia itu tidak melakukan koordinasi apakah temperatur mesin ini sudah pas atau belum. Jadi untuk solusinya ini, perusahaan harus mengatur ulang temperatur pemanas pada mesin kurang lebih sekitar 5-6 menit agar terhindar dari problem open seal itu sendiri. Jadi menyebabkan waktu itu terpotong sia-sia. Kemudian yang kedua itu produk terpotong. Produk terpotong bisa terjadi karena posisi barcode pada kemasan tidak berada pada sensor yang pas. Dan masalah ini sering terjadi karena kelalaian dari operator sendiri untuk menjalankan SOP pada saat produksi dan untuk selalu mengontrol barcode agar pas dengan sensor. Jadi kelalaian ini terjadi karena operator tidak mengontrol barcode yang dengan pas dengan sensor, jadi menyebabkan produk itu terpotong. Nah, solusinya itu untuk produk terpotong ini itu mengatur ulang posisi barcode agar pas dengan sensor. Kemudian untuk solusinya dari perusahaan menghadapi permasalahan miskomunikasi itu, perusahaan sering mengadakan training untuk menambah
wawasan karyawan dan memberikan pengarahan dan motivasi. Kemudian selain itu mengganti operator packer untuk menjadi operator menggunakan mesin yang otomatis karena permintaan produk itu sangat banyak. Dan dari kesimpulan presentasi ini, masalah yang sering terjadi adalah masalah pada miskomunikasi, di mana miskomunikasi itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor yang seperti tadi, yaitu keragaman organisasi, keterbatasan soft skill, dan psikologi, sehingga berdampak pada kualitas produk. Nah, saran di sini adalah perusahaan dapat mengkoordinasi dengan baik para pegawai jika terjadi masalah dan mencari sebab dari akar masalah yang terjadi serta memperbaiki apa yang menjadi penyebabnya. Semisal memberikan motivasi dan briefing setiap awal shift. Ini adalah dokumentasi pada saat briefing. Terima kasih. Mungkin ada Bapak maupun Ibu yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Saudara Rizky Aditya Putra atas presentasinya. Langsung saja ke penguji Ibu Anissa Indah Pratiwi untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan atas presentasi yang disampaikan oleh Rizky Aditya Putra. Monggo, silakan Bu Anissa. Ya, terima kasih Pak Ade. Selamat malam Rizky. Selamat malam, Ibu. Saya tadi sudah membaca laporan kamu ya. Mungkin saya lebih banyak ada beberapa poin terkait tata tulis sih sebenarnya yang mungkin tolong nanti diperbaiki ya. Mulai dari abstrak tadi, saya lihat abstraknya itu belum, jadi kalau abstrak itu seharusnya berisikan gambaran tentang laporan kamu, dalam artian latar belakangnya bisa menceritakan dari perusahaannya, jika perusahaannya menurut saya ditampilkan ya, jadi di dalam laporan kamu sudah ditampilkan maksudnya PT Unilever, berarti kan di situ harus ada PT Unilever, seperti itu. Terus ada masalahnya tadi apa, solusinya apa, seperti itu. Di situ di abstrak kamu belum seperti itu, belum berisikan seperti itu. Jadi maksudnya ketika kita membaca di abstrak sudah ada gambarannya gitu loh. Laporan ini di dalamnya itu seperti apa sih itu ya. Itu untuk catatan untuk abstrak. Terus untuk kata pengantar, karena ini nanti juga akan dibaca oleh banyak orang, mungkin kurang lengkap saja sih terkait gelar ya. Jadi memang masih banyak mahasiswa yang kurang menambahkan gelar. Kebetulan kan untuk Padekan kan gelarnya sudah bertambah ya. Jadi untuk Padekan itu tadi saya lihat kurang. Jadi nanti tolong ditambahkan doktor. Untuk Pak Ade juga tadi insinyurnya belum ada. Terus tadi belum ada juga, kayaknya kok belum kurang pas ya kalau tidak ada koordinator KP-nya gitu loh, karena kan ini KP ya. Jadi di kata pengantar tadi belum ada ya. Gitu. Kok maksudnya dosen wali ada, pembimbing mahasiswa ada, tapi kan ini KP, maksud saya kok kurang pas aja, maksudnya dimasukkan saja, ini saran saya saja sih ya. Terus untuk latar belakang ya, sebenarnya di rumusan masalahnya itu sudah bagus. Jadi di situ sudah menceritakan sebenarnya ada masalah apa sih di situ, di Unilever itu. Dan nanti yang akan dibahas, jadi kan spesifik di rumusan masalah. Jadi nanti yang akan dibahas itu pada rumusan masalah. Itu udah bagus. Tetapi seharusnya sebelum mengerucut ke rumusan masalah, harusnya kan ada gambaran masalahnya pada latar belakang. Ya, termasuk gambaran PT Unilever-nya seperti itu, masalahnya, terus mengerucut ke masalahnya, baru diambil kesimpulan garis benang merahnya itu pada rumusan masalah. Tapi di latar belakangnya belum ada. Kebanyakan hampir seluruhnya kamu baru menceritakan KP adalah itu nggak salah KP, tapi tiba-tiba di rumusan masalahnya udah ada rumusan masalah di PT Unilever gitu loh. Sedangkan di latar belakangnya belum ada sama sekali. Gitu. Jadi harusnya sedikitlah diceritakan, terus nanti mengerucut di rumusan masalah seperti itu loh, paham ya?
Terus Iya, Bu. untuk ini terkait penulisan keterangan gambar, penulisan keterangan tabel, penulisan keterangan sumber. Masih banyak yang salah ya Rizky. Jadi untuk keterangan gambar itu letaknya di bawah gambar. Ya, tadi ada yang di bawah gambar, ada yang di atas gambar seperti itu. Terus juga letaknya center, tengah. Ya. Jadi penulisannya itu keterangan gambar, katakanlah gambar 3.1, itu kan? Diagram alir kerja praktek, katakan seperti itu. Nah, yang bold itu kan gambar 3.1-nya, artinya yang keterangan nomor keterangannya itu loh. Itu bold. Dan di tengah. Untuk tabel itu di atas tabel. Ya, jangan kebalik ya. Jadi kalau tabel di atas, kalau gambar di bawah. Sedangkan untuk sumber itu berada di bawah keterangan gambar. Katakanlah misalkan gambar, terus keterangan gambar, terus ada sumbernya, mengambil sumber kutipan dari mana. Nah, keterangan sumbernya itu berada di bawah keterangan gambar. Tetapi tidak center, dia ada di rata kiri. Ya, itu berlaku untuk semua bab. Nah, kalau diperhatikan juga, tadi masih ada yang salah juga. Di bab 4 kok gambarnya gambar 2. Seperti itu. Jadi seharusnya keterangan gambar itu kan di nomor di awal itu menunjukkan itu berada di bab mana. Gitu. Jadi kalau ada di bab 4, gambar nomor 1 ya gambar 4.1. Kalau bab 2, ya bab 2 gambar nomor 3 ya 2.3 seperti itu. Itu harus konsisten. Ya, jadi ada urutannya. Karena itu nanti kan di daftar isi daftar gambar itu kan ada kan daftar gambar, misalkan gambar 2.3 halaman berapa, gambar 2.4 halaman berapa. Nah, itu harus konsisten, ada judulnya. Ya. Itu. Ya. Terus letak sih sebenarnya ini lebih ke letaknya, ya. Untuk sejarah singkat, visi, misi, posisi, itu tadi bukan di bab 2. Tadi kamu diletakkannya di bab 3. Jadi tinjauan pustaka, judulnya tinjauan pustaka bab 2, tapi di bawahnya sejarah singkat, visi, misi, terus apa tadi? Kok saya bingung, lupa sih, yang ada direktur dan sebagainya itu loh, saya lupa judulnya, itu tuh ada di bab 2, tapi padahal judulnya tinjauan pustaka. Jadi itu berada di bab 3. Berarti ya, misalnya visi misi itu berada di bab 3 terus. Itu berada di bab 3 ya, Bu? Iya, termasuk rencana jadwal pelaksanaan, terus selama di sana itu 1 bulan ngapain kan biasanya diceritakan dalam bentuk tabel kan? Iya. Iya kan, biasanya teman-teman kamu dicerit. Nah, itu di bab 3 semua. Ya. Bab 2 itu kan di latar belakang, di tinjauan pustaka. Nah, bab 3 kamu itu isinya tadi malah justru permasalahan. Itu diletakkan di satu paket sama yang bab 4 sekarang. Jadi 4.1 itu sebelumnya permasalahannya, termasuk ya pokoknya yang ada di bab 3 kamu sekarang itu loh, itu digeser di bab 4, ya, termasuk solusinya juga di bab 4. Iya, Bu. Ya, jadi sebenarnya kok diturunkan gitu loh. Ya. Terus untuk tinjauan pustaka, ya ini dicatat ya. Agak banyak soalnya. Di tinjauan pustaka itu masih banyak yang tidak ada kutipannya. Jadi masih banyak, ada 1 halaman tadi yang bla 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 bla, terus tidak ada itu kutipan dari mana. Itu dicantumkan, harus dicantumkan kamu mengutip dari mana, karena kan ini mengutip, ya, istilahnya untuk permisi. Jadi cantumkan, misalkan kamu ngambil dari Rizky, berarti Putra tahun berapa? 2021. Itu harus dicantumkan dan harus ada dalam daftar pustaka. Jadi antara tinjauan pustaka dan daftar pustaka itu harus matching. Kalau begitu juga banyak. Terus juga ada tadi yang di cek lagi. Masukkan ya, aja. Pokoknya semua kutipannya.
Semua kutipan yang ada, yang kamu tulis itu harus ada sumber. Dan semua sumber itu juga harus ada dalam daftar pustaka. Jadi matching. Ya. Iya, Bu. Itu aja sih Pak Ade. Kalau untuk konten sih sudah jelas sih. Jadi permasalahannya apa di sana, mengamati kasusnya seperti apa, solusinya apa, sudah jelas. Mungkin saya lebih ke tata tulisnya saja Pak Ade. Monggo Pak Ade. Baik, terima kasih Bu Nisa atas saran dan masukannya. Ini lebih kepada tata tulis laporan ya. Nah, mungkin karena memang bimbingan terakhir itu baru kemarin ya, 2 hari yang lalu. Sepertinya memang revisinya belum tuntas nih, Rizky ya. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu bimbingan terakhir itu ya. Iya. Ya, tolong tadi dicatat apa yang menjadi saran dan masukan dari Bu Anissa. Ya. Nah, ringkasan juga belum menjelaskan tentang nama perusahaan, produk yang dibuat, kemudian juga ceritanya apa, gitu kan permasalahannya. Nah, itu juga dituangkan di ringkasan ya, di abstrak gitu. Iya, Pak. Sudah dicatat semua ya saran dan masukan dari Bu Anissa? Sudah, Pak. Sekalian dicatat di... Sebelum di cover ya, Anda harus bimbingan lagi ya, terakhir. Sambil mengesahkan dulu dari penguji dan pembimbing. Baru nanti di cover ya. Jangan sampai nanti udah di cover dibongkar lagi, gitu ya. Iya, Pak. Masih ada masukan lain, Bu Anissa? Itu saja sih, Pak. Jadi peletakannya yang salah juga tadi yang di bab 4 sama bab 3. Ya. Itu aja mungkin masukannya. Itu Oke ya, berarti tadi ada revisi yang seharusnya ditulis di bab 4, Anda masukkan di bab 3. Nah, itu juga dibenahi lagi ya. Nah, tinggal diturunkan saja atau diedit ulang gitu. Iya, Pak. Masih ada klarifikasi atau sanggahan yang ingin disampaikan, Rizky, sebelum ditutup? Mungkin sudah cukup sih, Pak. Sudah cukup banyak juga untuk direvisi. Ya, sudah cukup jelas ya. Jadi secara konten memang sudah benar, cuma tata letaknya saja yang harus diperbaiki lagi. Gitu. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi saran dan masukan dari Bu Anissa, juga klarifikasi dari Rizky Aditya Putra, karena ada sesi berikutnya, ya. Kita closing saja, kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Anissa Indah Pratiwi selaku penguji. Selamat buat Rizky ya. Nanti penilaian tidak lagi melibatkan peserta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Live ya Pak Ade, Rizky. Kita langsung masuk ke yang kedua saja Pak Ade ya. Baik Bu, kita langsung yang kedua ya. Baik Pak Ade.